Digital Wellbeing Screen Time. Sudahkah kita terlalu lama di depan layar? Videografis by Kelompok 7. Oke teman-teman, siapa yang pernah buka HP cuma sebentar tapi ujung-ujungnya keterusan? Nah, itu dekat banget sama konsep screen time. Screen time itu adalah ukuran untuk melihat seberapa lama dan seberapa sering kita menggunakan perangkat digital seperti HP, laptop, atau tablet. Baik untuk komunikasi, hiburan, pendidikan, maupun pekerjaan. Tapi penting juga dipahami, screen time itu netral. Artinya, dia cuma angka. Tinggi atau rendahnya screen time itu belum tentu langsung berarti baik ataupun buruk. Karena semuanya tergantung kita pakai waktunya untuk apa. Nah, disinilah masuk konsep digital well-being. Digital well-being itu lebih luas. Dia melihat bagaimana penggunaan teknologi itu memengaruhi kualitas hidup kita. Misalnya, apakah kita jadi lebih produktif, tetap punya waktu istirahat, relasi sosial tetap terjaga, atau justru kita jadi mudah lelah, kecanduan, dan sulit fokus. Jadi bukan cuma soal berapa jam, tapi juga soal setelah pakai teknologi, kita merasa lebih baik atau malah lebih capek. Pernah nggak kamu merasa makin sering cemas atau sulit fokus belakangan ini? Jangan-jangan itu karena layar HP kamu. Dampak screen time berlebihan ternyata lebih ngeri dari yang kita bayangkan. Bagi mahasiswa, penggunaan layar yang nggak terkontrol terbukti bikin kesehatan mental makin drop. Yang lebih parah, kalau kamu hobi scrolling sebelum tidur, resiko insomnia kamu naik drastis sampai 59%. Waktu tidurmu hilang begitu saja dan tanpa sadar kamu sudah terjebak dalam lubang hitam adiksi media sosial. Tapi gimana sih cara tahu kalau kita sudah overdosis layar? Coba cek tanda-tandanya. Mata sudah lelah, tapi otak tetap terjaga, alias insomnia. Muncul rasa cemas atau gelisah luar biasa setiap kali jauh dari smartphone. Rasanya ada yang kurang. Yang ketiga, kamu jadi makin mager, aktivitas fisik berkurang drastis karena semua fokusmu habis terserap ke dalam layar. Dan kalau kamu merasakan 3 hal ini, itu tandanya tubuh kamu sudah memberi sinyal untuk segera berhenti. Tips mengelola screen time. Yang pertama adalah menentukan batas waktu penggunaan layar. Gunakan fitur screen time tracker di ponsel Anda untuk mengetahui seberapa banyak waktu yang dihabiskan di depan layar dan atur batas waktu harian Anda. Yang kedua ada terapkan aturan bebas layar. Buat aturan bebas layar di waktu tertentu, seperti 1 jam sebelum tidur atau saat makan bersama keluarga. Hal ini membantu meningkatkan kualitas tidur dan interaksi sosial. Yang ketiga ada, gunakan mode fokus atau notifikasi minimal. Kurangi gangguan dengan mengaktifkan mode fokus di perangkat atau membatasi notifikasi dari aplikasi yang tidak penting. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ganti aktivitas dengan kegiatan offline. Alihkan perhatian dari layar dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti membaca buku, olahraga, atau berjalan-jalan di luar ruangan. Durasi screen time yang ideal. Untuk usia 2 hingga 5 tahun, durasi yang direkomendasikan oleh para ahli adalah maksimal 1 jam per hari. Dengan catatan harus konten yang edukatif berkualitas dan didampingi oleh orang tua. Untuk usia yang 6 tahun hingga 12 tahun, rekomendasi dari para ahli sebanyak 1 hingga 2 jam per hari. Dengan catatan, fokus pada keseimbangan antara layar, aktivitas fisik, dan tidur. Untuk remaja atau dewasa, direkomendasikan sebanyak 2 hingga 4 jam per hari di luar jam kerja atau sekolah. Dengan tambahan catatan, para ahli menyarankan pembatasan waktu hiburan agar tidak mengganggu kesehatan mental. Tahukah kamu, saat kita menatap layar digital seperti handphone atau komputer, tanpa disadari frekuensi berkedip kita menurun secara signifikan. Normalnya, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali per menit. Namun, saat fokus pada layar, jumlah ini bisa berkurang hingga 66%. Hal ini menyebabkan mata menjadi lebih kering karena kurangnya pelumasan alami dari air mata. Akibatnya, kita bisa mengalami kondisi yang disebut digital eye strain atau computer vision syndrome, yang ditandai dengan gejala seperti mata lelah, perih, kering, hingga penglihatan yang kabur. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih sadar dalam menjaga kesehatan mata saat menggunakan perangkat digital dalam waktu yang lama.
Sebagai kesimpulan, screen time memang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita dalam berkomunikasi, belajar, dan mencari hiburan. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif, seperti mengganggu kesehatan mental, penurunan kualitas tidur, hingga kelelahan pada mata. Oleh karena itu, kita perlu lebih bijak dalam mengatur waktu penggunaan layar dengan membatasi durasi serta menyeimbangkannya dengan aktivitas di luar layar. Dengan begitu, kesehatan fisik dan mental kita tetap terjaga dengan baik. I think that's all from us. Thank you guys so much for watching and see you guys in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.